Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Tarasya dengan NPM 2459201121 dari kelas 4B. Di sini saya akan membuat tutorial cara menginstal Django sampai membuat web sederhana. Yang pertama, di sini kita buka command prompt atau CMD. Kemudian di sini kita membuat folder, kita masukkan cd doku star documents, enter. Kemudian di sini kita masukkan lagi folder cd semester 4. Kemudian di sini kita masukkan folder PBO. cd PBO. Nah, karena di sini saya sudah membuat folder web Django, jadi kita sekalian memasukkan folder web Django-nya. cd web Django. Oh, salah, kurang, cd web Django. Nah, di sini kemudian kita akan install, yaitu pip install request. pip install request. Kita tunggu. Nah, di sini dari versi 25 kita akan upgrade menjadi versi 26.0. Di sini kita ketik di 26.1. pip install request. Kita tunggu. Ini sudah terinstall menjadi 26.01. Kemudian di sini kita akan ketik virtual niv vnv. Kita tunggu. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah ada VNV. Kemudian di sini kita akan membuat virtual environment untuk Python. Nah, di sini sudah ada VNV dengan versi 3.14. Nah, di sini sekarang udah ada script dan lain-lain. Kemudian di sini kita ketik titik VNV, kemudian script activate. Nah, kemudian di sini kita masuk ke browser. Kita ketik
Django. Kita klik paling atas. Langsung kita ke overview. Kemudian kita scroll. Kita pilih get with Django. Good install. Kalau di sini ada Python, berarti installnya di versi global. Maka kita ke Command Pro atau CMD. Kita ketik pip install Django. Kita tunggu. Nah, untuk membuat folder Django, caranya mudah. Kita tinggal membuat nama folder, misalnya Django admin start project. Misalnya nama projectnya yaitu blog project. Enter. Kita tunggu. Nah, di sini akan muncul blog projectnya. Kemudian di sini kita masukkan folder yang tadi dibuat, yaitu blog projectnya. cd titik blog project. Nah, kemudian karena kita membuat aplikasinya bernama blog project, lalu kita membuat aplikasinya, yaitu di sini kita ketik Python titik manage titik p, kemudian startup blog. Kita enter. Di sini akan muncul datanya di dalamnya seperti ini. Di sini kita masukkan admin. Lalu di sini kita running kembali, yaitu Python titik manage p, lalu ketik run server. Kita tunggu. Setelah kita membuat aplikasi, maka kita harus melakukan migrasi dulu. Migrasi adalah membuat supaya aplikasi Django punya database, yaitu kita ketik Python titik manage p migrate. Enter. Nah, di sini sudah ada admin, autentifikasi, dan lain sebagainya. Setelah migrate, kita langsung membuat super usernya dulu. Tujuannya supaya kita masuk ke dalam halaman adminnya, yaitu ketik Python, kemudian manage titik p titik
create super user, kemudian enter. Kita tunggu. Di sini kita masukkan nama Saskia Tara, enter. Alamat emailnya kita buat Saskia Aisyah email.com, enter. Passwordnya 123456788, enter. 123456788. N, di sini kita ketik N karena di sini merupakan di sini kita ketik N 123456788, 123456788. Di sini sudah, di sini lalu kita ketik CLS. Lalu di sini kita running kembali, yaitu Python titik manage p, lalu ketik run server. Kita tunggu. Di sini kita masukkan admin karena sudah ada admin bawaan. Passwordnya 123456788. Saskia Tara 123456788. Nah, di sini kita bisa masuk. Nah, ketika sudah masuk seperti ini, tabel pertama yang akan muncul itu yaitu tabel user, digunakan untuk autentifikasi. Di sini kita klik. Yang pertama, username-nya Saskia Tara Aisyah seperti yang kita buat tadi di CMD, kemudian emailnya seperti ini. Nah, di sini juga bisa buat daftar, delete, create, dan lain sebagainya. Nah, di sini kan bisa menggunakan Django Jasmine karena tampilannya di sini masih belum bagus. Nah, di sini kita cari di browser Django Jasmine. Kita enter. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, kita klik install. Kemudian kita salin yang ini paling atas. Kemudian balik ke Chrome, ke command prompt. Kemudian di sini kita tempel. Kemudian kita enter. Pastikan setiap menginstal itu ada internet ya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini sudah terinstall, kemudian kita running kembali, yaitu Python.
Kita enter. Kemudian kita balik ke browser. Kenapa di sini belum berubah? Ada perubahan karena belum ada perubahan setelah diinstal. Kenapa? Karena di sini kita harus menambahkan Jasmine ke dalam install webnya. Jadi kita masuk ke Visual Studio Code. Di sini kita open folder. WBO WebDjango Blog Project. Ketika sudah masuk ke folder blog projectnya, di sini kita tambahkan Jasmine di bagian setting. Tambahkan di sini. Nah, jadi tampilannya sudah berubah seperti ini. Kemudian di sini kita masuk ke file yang namanya model, kita ke Visual Studio Code, ke blog, kita masuk ke model. Kemudian nah di sini kita bisa buat tabel kelas. Lalu jangan lupa, karena kita menambahkan aplikasi blog di sini, kita juga harus memasukkan ke dalam setting. Kemudian di sini kita ke setting. Di sini kita tambahkan blog. Kita ketik Python manage p maka migration. Enter. Kita tunggu. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita ketik lagi Python manage p migrate. Kita enter. Setelah Python manage migrate, di sini kita running kembali, yaitu Python manage p run server. Kita enter. Kemudian kita masuk ke browser. Nah, di sini tombol artikel sudah dibuat, tetapi belum bisa dipanggil di dalam admin sini. Di sini masih kosong. Kita ke bagian blog, masuk ke visual, blog. Kemudian kita masuk ke admin.
Di sini kita bisa save as, lalu kita running kembali. Python manage p run server. Nah, sudah muncul seperti ini. Di sini kita akan membuat postingan add. Di sini judulnya itu bahasa pemrograman Python. Isinya. Kemudian di sini kita save. Nah, di sini kita bisa delete, hapus, dan update. Kemudian coba kita tambahkan kolom baru. Pertama kita masuk ke Visual Studio Code, kemudian ke model kita tambahkan kategori. Nah, di sini kita masuk ke CMD. Di sini kita clear. Masuk ke CMD lalu ketik Python. Manage p migrations block. Karena kategori itu tidak bisa diperbolehkan untuk kosong, maka muncul di sini seperti ini. Di sini kita buat saja kosong. Kita klik satu. Kita buat saja kosong. Setelah itu kita ketik lagi Python. Migrate. Nah, karena tadi kosong, di sini kita buat saja 0 dan nah, lalu di sini ke CMD lagi kita run kembali. Kita refresh. Nah, kemudian kita klik ini. Nah, kategori muncul di sini. Tetapi cuma bisa manual saja. Kemudian di sini di bagian kategori di sini kita bisa pilih seperti kayak pengumuman, berita, dan lain sebagainya. Ini kita bisa buat kategori, tetapi dipilih dengan cara kategori dihapus di sini kita hapus. Kategorinya bisa kita tulis ya, harusnya kan dipilih ya, maka kita bisa menggunakan relasi dengan cara yang kategori di sini kita. Nah, di sini bagian kategori kita bisa buat kategori tetapi dipilih dengan cara di sini kita hapus kategori di bagian model. Kemudian kita masuk ke CMD, kita
kita navigasi kembali karena terjadi perubahan. Nah, di sini ada bacaan remove category from article. Di sini kita migrate kembali. Kemudian kita CMS. Nah, di sini kita bisa buat lagi tabel kategori. Nah, di sini tabel kategori sudah dihapus. Tapi kita mau tabel kategori itu berrelasi pada tabel tersendiri. Di sini kita klik kita ketik kelas. Nah, kemudian di sini kita ke CMD, kita migrate kembali. Python manage fields, enter. Kemudian kita migrate. Terus kita clear. Nah, di sini kan kita sudah membuat tabel kategori tetapi belum masuk ke tabel artikel. Jadi di sini kita masukkan kategori. Nah, kemudian masuk ke CMD, kita migrate kembali. Enter. Ini kita klik satu. Baik. Dan ketika mau migrasi, itu kan memerlukan data, tetapi di sini masih kosong. Jadi kita buat, kemudian kita ketikkan Python manage p cell, enter. Kemudian kita ketik from block model, import kategori. Kemudian kita ketik lagi tes kategori objek create nama kategori titik objects, kemudian create nama tes. Tuh, kita ketik lagi kategori
objek al. Kemudian ini sudah ada datanya, kemudian kita exit. Enter. Kita coba migrasi kembali Python manage p, maka migrations blok. Kemudian kita ketik lagi Python manage p migrate. Enter. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai kita CLS. Lalu kita ketik lagi Python manage p run server. Kemudian kita masuk kembali ke web, kita refresh. Tapi kita belum bisa menambahkan kategori, jadi di sini kita masuk ke visual, kita tambahkan lagi ke admin. Sini kita tambahkan kategori kemudian kita register menggunakan kategori. Ini judulnya kita ganti menjadi nama. Ini kategori. Masuk ke Chrome, kita refresh. Kita running. Python manage p run server. Nah, di sini sudah muncul kategori, kita bisa buat kategori. Di sini kita buat kategori berita. Save. Bisa kita buat lagi kategori pengumuman pendidikan. Kan tadi di sini kita belum ada kategori. Nah, di sini bisa kita pilih kategori, kita save. Kemudian kita bisa buat lagi bahasa pemrograman. Di sini kita terlebih dahulu. Di sini kita buat judul bahasa pemrograman. Tempel. Nah, kategori sini kita pilih pendidikan, kita save. Jadi itu saja cara membuat web sederhana dari Django. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.